Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman dalam memahami fundamental perusahaan, khususnya PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan kode saham MDKA. Video ini dibuat pada tanggal 19 Maret 2026 menggunakan data hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 17 Maret 2026. Mohon untuk tetap melakukan verifikasi mandiri karena mungkin saja terdapat kekeliruan dalam pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan dari @agusagusf4f4. Bagaimana jika ada sebuah saham yang di satu sisi menyimpan potensi masa depan luar biasa, namun di sisi lain menyimpan resiko yang tidak kecil? Inilah MDKA, saham tambang yang bukan hanya berbicara tentang emas, tapi juga tentang tembaga, energi masa depan, dan ambisi menjadi pemain global. Namun pertanyaannya, apakah ini peluang emas atau justru jebakan yang terlihat indah? Karena jika kita lihat dari fundamental, perusahaan ini sedang berada dalam fase ekspansi besar, dengan proyek-proyek yang menjanjikan, namun juga dibarengi dengan tekanan keuangan, cash flow negatif, dan utang yang tinggi. Sementara dari sisi teknikal, harga sahamnya sudah naik sangat signifikan, dan kini berada di area krusial, di antara melanjutkan kenaikan atau justru berbalik arah. Jadi di video ini, kita tidak hanya akan melihat angka, tapi kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pergerakan MDKA. Dan yang lebih penting, apa arti semua ini untuk keputusan investasi Anda. Sekarang mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang saham tambang di Indonesia, biasanya yang terlintas adalah perusahaan yang sudah mapan, stabil, dan menghasilkan cash flow besar. Namun MDKA berbeda. MDKA bukan sekedar perusahaan tambang biasa. Ini adalah perusahaan dengan ambisi besar, dengan ekspansi agresif, dan dengan potensi yang bisa sangat besar atau justru sangat berisiko. Pertanyaannya, apakah MDKA adalah future giant atau justru bom waktu? Mari kita mulai dari fondasinya. PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan fokus utama pada emas, tembaga, dan mineral lainnya. Namun yang membuat MDKA menarik adalah bukan hanya apa yang mereka miliki sekarang, tapi apa yang sedang mereka bangun. Mereka memiliki tambang emas 7 Bukit, tambang tembaga Wetar, serta proyek-proyek besar seperti Pani dan Gorontalo yang masih dalam tahap pengembangan. Artinya, sebagian besar nilai MDKA saat ini bukan berasal dari bisnis yang sudah matang, melainkan dari proyek masa depan. Dan inilah kunci untuk memahami MDKA. Selain itu, struktur pemegang saham MDKA juga sangat menarik. Ada nama besar seperti Saratoga Investama, Garibaldi Thohir, dan bahkan perusahaan global seperti CITL dari China. Ini bukan sekedar investor biasa, ini adalah investor dengan rekam jejak yang kuat dalam membangun bisnis besar. Artinya, dari sisi kepercayaan institusi, MDKA memiliki dukungan yang kuat. Namun, apakah dukungan investor besar menjamin keberhasilan? Tidak selalu, karena pada akhirnya yang menentukan adalah eksekusi bisnis. Sekarang kita masuk ke kinerja keuangan. Pendapatan MDKA secara trailing 12 months berada di sekitar 30 triliun rupiah. Namun yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhannya. Secara year on year, pendapatan justru mengalami penurunan sekitar 21%. Ini adalah sinyal yang perlu diperhatikan. Di saat yang sama, perusahaan masih mencatatkan kerugian sekitar 382 miliar rupiah. Artinya, MDKA belum benar-benar menghasilkan profit yang stabil. Namun menariknya, jika kita lihat pertumbuhan EPS secara tahunan justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa ada upaya efisiensi atau perbaikan operasional meskipun belum cukup untuk membawa perusahaan ke zona profit yang konsisten. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas. Gross profit margin MDKA berada di kisaran 13%. Untuk perusahaan tambang, ini tergolong cukup tipis. Operating margin sekitar 9% dan net margin masih negatif. Return on equity berada di minus 2,7% dan return on asset juga negatif. Apa artinya? Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan return yang optimal dari modal yang dimiliki. Dalam bahasa sederhana, perusahaan ini masih dalam tahap membangun, bukan menuai. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, cash flow. Operating cash flow MDKA berada di sekitar 3,7 triliun rupiah.
Artinya dari sisi operasional perusahaan sebenarnya masih mampu menghasilkan kas. Namun ketika kita melihat aktivitas investasi, kita melihat angka minus yang sangat besar. Capital expenditure mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Dan inilah yang menyebabkan free cash flow menjadi negatif sekitar 3,8 triliun rupiah. Ini adalah poin krusial. MDKA menghasilkan kas, tapi uang itu langsung diinvestasikan kembali dalam skala besar. Jika kita berhenti sejenak di sini, kita bisa melihat satu hal yang jelas. MDKA bukan perusahaan yang sedang memaksimalkan profit. MDKA adalah perusahaan yang sedang membangun masa depan. Namun, setiap ekspansi besar selalu datang dengan harga, dan harga itu adalah resiko. Mari kita lihat struktur keuangan perusahaan. Debt to equity ratio MDKA berada di angka 2,18 kali. Ini cukup tinggi. Total liabilitas terhadap equity bahkan mencapai lebih dari 3 kali. Interest coverage hanya sekitar 1,36 kali. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang cukup terbatas. Ditambah lagi current ratio di bawah 1. Ini menunjukkan bahwa likuiditas jangka pendek juga cukup ketat. Jika kita rangkum, MDKA memiliki utang tinggi, likuiditas terbatas, cash flow negatif, dan profit yang belum stabil. Ini adalah kombinasi yang cukup berisiko. Bahkan jika kita lihat Altman Z-Score, angkanya berada di zona abu-abu, bahkan mendekati distress. Ini bukan angka yang nyaman untuk investor konservatif. Sekarang kita masuk ke valuasi. Price to book value MDKA berada di sekitar 5,7 kali, EV to EBITDA sekitar 23 kali, dan price to earning ratio masih negatif karena perusahaan masih rugi. Jika kita menggunakan pendekatan value investing klasik, maka jawabannya jelas, MDKA tidak murah, bahkan bisa dibilang mahal. Namun pasar tidak selalu melihat masa kini. Pasar sering membeli masa depan, dan inilah yang terjadi pada MDKA. Mari kita lihat pergerakan harga sahamnya. Dalam 1 tahun terakhir, saham ini naik lebih dari 100%. Dalam 3 bulan terakhir, naik lebih dari 40%. Artinya, pasar sudah mulai pricing in ekspektasi besar terhadap masa depan MDKA. Jadi sekarang kita sampai ke inti dari analisa ini. MDKA adalah saham yang tidak bisa dinilai hanya dengan angka saat ini, karena sebagian besar nilainya ada di masa depan. Namun disinilah tantangannya. Masa depan belum tentu sesuai ekspektasi. Proyek bisa terlambat, biaya bisa membengkak, harga komoditas bisa turun, dan utang bisa menjadi beban. Jadi, bagaimana kita harus melihat MDKA? Jika Anda adalah investor value yang mencari perusahaan dengan fundamental kuat, cash flow positif, utang rendah, dan valuasi murah, maka MDKA bukan pilihan Anda. Namun jika Anda adalah investor growth yang mencari potensi besar, proyek masa depan, dan willing to take risk, maka MDKA bisa menjadi kandidat menarik. Namun ingat, semakin besar potensi, semakin besar juga resikonya. Pada akhirnya, MDKA adalah saham dengan dua sisi. Sisi pertama adalah peluang besar menjadi pemain global di sektor copper dan energi masa depan. Sisi kedua adalah risiko finansial yang tidak bisa diabaikan. Jadi, keputusan kembali kepada Anda. Apakah Anda siap menunggu dan menghadapi volatilitas, atau Anda lebih memilih kepastian? Karena dalam dunia investasi, tidak ada yang pasti. Yang ada hanyalah probabilitas dan manajemen risiko. Dan disitulah letak seni sebenarnya dalam berinvestasi. Analisa teknikal MDKA. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal, bagian yang akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh market saat ini. Karena pada akhirnya, harga saham tidak bergerak karena cerita, tapi karena supply dan demand. Jika kita lihat pergerakan harga MDKA saat ini, harga berada di kisaran 3.700 hingga 3.800, dan ini adalah area yang sangat menarik. Kenapa? Karena posisi ini sudah sangat dekat dengan level tertinggi dalam 1 tahun terakhir, yang berada di sekitar 3.900 hingga 4.000. Artinya, MDKA saat ini berada di area krusial, area yang seringkali menjadi penentu apakah harga akan melanjutkan kenaikan atau justru mulai berbalik arah. Sekarang kita lihat dari sisi tren. Dalam 1 tahun terakhir, MDKA sudah naik lebih dari 100%. Ini menunjukkan satu hal yang jelas, tren besarnya masih naik. Market masih berada dalam fase bullish. Namun, jika kita zoom ke pergerakan jangka pendek, kita mulai melihat tanda-tanda yang berbeda. Harga tidak lagi naik sekuat sebelumnya, melainkan mulai bergerak sideways, bahkan sempat mengalami koreksi. Ini adalah sinyal awal bahwa momentum mulai melemah. Sekarang kita masuk ke struktur harga. MDKA sempat naik ke area 3.900 hingga 3.960, namun gagal menembusnya. Dan setelah itu,
harga terkoreksi ke area 3.300 hingga 3.500. Lalu sekarang, harga kembali naik ke area 3.700-an. Pola ini sangat penting, karena ini menunjukkan adanya penolakan di area atas, diikuti dengan konsolidasi, dan sekarang market sedang mencoba naik kembali. Disinilah kita perlu memperhatikan level support dan resisten untuk memahami pergerakan berikutnya. Support terdekat berada di sekitar 3.500. Ini adalah area yang cukup sering menjadi tempat pantulan harga. Jika harga turun dan mampu bertahan di area ini, maka peluang rebound masih terbuka. Namun, jika level ini ditembus, maka support berikutnya berada di area 3.300. Dan jika tekanan jual semakin kuat, maka bukan tidak mungkin harga kembali ke area psikologis 3.000. Sekarang kita lihat ke atas. Resisten terkuat berada di area 3.900 hingga 4.000. Ini adalah zona supply besar. Zona di mana banyak pelaku pasar memilih untuk take profit. Dan inilah level yang harus ditembus jika MDKA ingin melanjutkan kenaikan. Sekarang kita masuk ke indikator. Kita mulai dari RSI. RSI saat ini berada di kisaran bawah, mendekati area oversold. Apa artinya? Artinya tekanan jual sudah cukup besar dan ada potensi untuk rebound. Namun ini belum cukup kuat untuk menjadi sinyal bullish yang solid. Selanjutnya kita lihat MACD. MACD masih berada di area negatif. Ini menunjukkan bahwa momentum naik belum kembali. Market masih dalam fase konsolidasi dan belum menunjukkan kekuatan tren yang jelas. Jika kita gabungkan semua indikator ini, kita bisa melihat satu gambaran besar, bahwa saat ini market sedang berada dalam kondisi ragu-ragu. Tidak cukup kuat untuk naik, tapi juga belum cukup lemah untuk turun dalam. Sekarang kita bahas volume, karena disinilah seringkali rahasia market tersembunyi. Saat harga naik sebelumnya, volume meningkat. Namun saat harga mulai koreksi, volume juga tetap tinggi. Ini bisa menjadi sinyal bahwa ada kemungkinan distribusi, di mana pelaku besar mulai melepas posisi mereka kepada investor retail yang baru masuk. Sekarang kita rangkum semuanya. Tren besar masih naik, namun momentum mulai melemah. Harga berada di area resisten kuat, dan indikator menunjukkan kondisi netral ke bearish. Ini adalah kondisi yang sangat penting, karena biasanya setelah fase seperti ini, akan terjadi pergerakan besar berikutnya. Sekarang mari kita bahas skenario. Skenario pertama adalah bullish. Juga MDKA mampu menembus level 4.000 dengan volume yang besar, maka ini akan menjadi sinyal breakout yang kuat. Dan biasanya setelah breakout seperti ini, harga bisa melanjutkan kenaikan ke area 4.300, bahkan lebih tinggi. Skenario kedua adalah bearish. Jika MDKA gagal menembus resisten dan justru turun di bawah 3.500, maka ini bisa menjadi awal koreksi yang lebih dalam. Target penurunan berikutnya berada di 3.300, bahkan bisa ke 3.000. Skenario ketiga adalah sideways, di mana harga bergerak di antara 3.300 hingga 3.900. Ini adalah fase konsolidasi, fase di mana market sedang mengumpulkan tenaga sebelum menentukan arah berikutnya. Lalu bagaimana strategi yang bisa digunakan? Untuk trader agresif, biasanya akan menunggu breakout di atas 4.000 dan masuk saat momentum kuat, namun dengan resiko tinggi karena posisi sudah dekat pucuk. Untuk trader yang lebih konservatif, lebih baik menunggu harga turun ke area support seperti 3.300 hingga 3.500 dan masuk saat ada konfirmasi pantulan. Sementara untuk investor yang lebih fokus pada jangka panjang, yang paling penting adalah memahami bahwa saat ini harga sudah naik cukup tinggi dan resiko koreksi tetap ada. Jadi pada akhirnya, analisa teknikal MDKA saat ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Kita sedang berada di titik penentuan, naik atau turun, breakout atau koreksi. Semua akan ditentukan oleh bagaimana market bereaksi di area resisten ini. Karena dalam dunia market, tidak ada yang pasti. Yang ada hanyalah kemungkinan dan bagaimana kita mengelola resiko dari setiap keputusan yang kita ambil. Setelah kita membedah dari sisi fundamental dan mengkonfirmasi dengan analisa teknikal, kita bisa melihat satu gambaran yang sangat jelas. MDKA adalah saham dengan karakter high growth, high expectation, dan juga high risk. Dari sisi fundamental, perusahaan ini memiliki potensi besar dengan proyek-proyek strategis di masa depan. Namun di saat yang sama, profitabilitas belum stabil, free cash flow masih negatif, dan leverage berada di level yang cukup tinggi. Artinya, nilai MDKA saat ini lebih banyak ditopang oleh harapan masa depan, bukan kekuatan saat ini. Sementara dari sisi teknikal, harga masih berada dalam tren naik besar, namun mulai kehilangan momentum, dan saat ini berada di area resisten kuat, yang artinya, market sedang berada di titik penentuan. Jika mampu breakout, maka potensi kenaikan masih terbuka. Namun jika gagal, maka koreksi bisa terjadi kapan saja.
Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah MDKA bagus atau tidak, tapi apakah MDKA sesuai dengan profil Anda? Jika Anda adalah investor yang siap menghadapi volatilitas dan percaya pada masa depan komoditas seperti copper, maka MDKA bisa menjadi peluang jangka panjang. Namun jika Anda mencari kepastian, stabilitas, dan valuasi yang murah, maka MDKA mungkin bukan pilihan yang tepat, at least untuk saat ini. Karena pada akhirnya, investasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga soal memahami resiko dan memastikan bahwa resiko tersebut masih bisa kita tanggung. Jangan sampai kita membeli karena euforia, namun panik saat kenyataan tidak sesuai harapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar saham apa lagi yang ingin kita bahas berikutnya. Karena di channel Saham Cuan, kita tidak hanya ikut pasar, kita memahami pasar. Sampai jumpa di video berikutnya.